terima kasih, terima kasih. Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, haleluya. Kita naikkan pujian ini satu kali lagi. Setelah itu saya minta Ibu Victoria berdoa untuk ibadah kita malam hari ini. Ada sebab anugerah-Mu ku ada, karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Karena anugerah-Mu, anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di hadapan hadirat Tuhan, benarkah Ya. adanya karena anugerah Tuhan. Kembali kami bersyukur dan berterima kasih Engkau baik selalu. Amin. Haleluya. Pujian hanya bagi Tuhan di tempat yang Haleluya. maha tinggi. Terima kasih Tuhan. Kalau sore hari ini kami Ya, ada lagi di Tuhan. hadapan hadirat Tuhan. Terima puji dan memuliakan mengagungkan nama-Mu ya Tuhan. Menikmati hadirat Tuhan, Ya. menikmati kuasa-Mu dalam hidup kami. Oleh sebab itu kami taruh persekutuan kami, ibadah kami pada sore hari ini dalam tangan Tuhan. Hamba-Mu yang mengambil bagian untuk melayani pekerjaan sore hari ini. Baik hamba-Mu yang akan memandu kami di dalam kami memuji dan memuliakan Tuhan. Hamba-Mu yang memayangkan salam bersih. Hamba-Mu yang akan berdiri dan menyampaikan isi hati Tuhan. Kami berdoa rahmat khusus turun atas hamba-Mu ya Tuhan. Sehingga lewat pelayanan hamba-Mu pada sore hari ini Bapa, membawa kami untuk lebih dalam lagi di dalam Engkau ya Tuhan. Lebih bersungguh-sungguh lagi di dalam Engkau ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus kekal selama-lamanya. Jemaat Tuhan yang masih dalam perjalanan Tuhan pimpin mereka, bawa mereka untuk kami beribadah bersama-sama memuliakan Tuhan. Segala pujian hormat hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Urapi hamba-hamba-Mu dan urapi kami semua ya Tuhan. Dan kami taruh ibadah kami pada sore hari ini dari awal hingga akhirnya. Biarlah jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Kita akan naikkan pujian kita. Yesus kuatkanku, Dia kuatkan jiwa. Yesus kuatkanku, Dia kuatkan jiwaku. Yesus kuatkanku, Dia kuatkan jiwaku. Dia selamatkan jiwaku dan bebaskan rohku. Yesus kuatkan jiwaku. Yesus kuatkanku, Dia kuatkan jiwaku. Yesus kuatkanku, Dia kuatkan jiwaku. Dia bebaskan jiwaku dan bebaskan rohku. Yesus kuatkan jiwaku. Yesus kuatkan
kuatkan jiwaku. Yesus kuatkan ku, Dia kuatkan jiwaku. Yesus kuatkan ku, Dia kuatkan jiwaku. Dia selamatkan jiwaku dan bebaskan rohku. Yesus kuatkan jiwaku. Yesus kekuatanku dalam hidup ini. Yesus kekuatanku menghadapi semua. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Yesus kekuatan hidupku. Yesus kekuatan tetesan air mata. Yesus sembuhkan semua luka hatiku. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Yesus kekuatan hidupku. Yesus kekuatanku dalam hidup ini. Yesus kekuatanku menghadapi semua. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Yesus kekuatan hidupku. Yesus hapuskan tetesan air mata. Yesus sembuhkan semua luka hatiku. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Yesus kekuatan hidupku. Bersama Dia. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Yesus kekuatan hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ada yang mau bersaksi saudara? Jikalau tidak, saya mau bersaksi sedikit. Beberapa waktu yang lalu saya jatuh dari kasur, berdiri mau betulin lonceng. Apa mau tuh kasur pernya kenceng sekali. Saya agak minggir, jatuh ke kasur. Tapi jatuh lagi ke bawah. Lumayan sakit sih enggak saudara. Tapi ini belakang ini lumayan juga kayak ditekuk begitu. Tapi puji Tuhan, waktu ibu bapak gembala datang, mereka bertanya, habis gimana tante? Puji Tuhan, gak masalah sih sampai sekarang. Walaupun kadang-kadang kalau lagi bagaimana suka nyer gitu, tapi saya yakin dan percaya kalau saya berdoa, Tuhan jamah. Setiap kali saya berdoa, Tuhan tolong jamah saya punya belakang ini biarin biasa lagi. Puji Tuhan, sampai sekarang udah gak apa lagi. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Serba salah saudara, tempatnya tinggi, naik, siapa mau disuruh siapa? Kagak ada orang, mau gak mau naik sendiri. Ya itulah, udah gitu salahnya apa? Bangun tidur, baru bangun matanya belum bener. Ya tapi itu semua bakal pelajaran. Cuman saya bersyukur dan terima kasih sama Tuhan. Sejauh ini Tuhan sudah pelihara saya, beri saya sukacita, damai, sejahtera. Sekalipun saya tinggal sendiri, tapi kalau ditanya orang, Cik tinggal sama siapa sekarang? Tinggal berdua. Sama siapa? Sama yang di atas. Siapa di atas? Sama si engkau. Ya bukan lah, sama Tuhan. Saya bilang, oh iya juga ya katanya. Daripada orang mendingan Tuhan. Nah udah saya bilang, terima kasih sama Tuhan. Nggak ada lagi yang bersaksi saudara. Jikalau tidak, kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian, firman-Mu Tuhan berkata kau jangan takut. Firman-Mu Tuhan.
Firman-Mu berkata kau jangan. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu kata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu terasa menopang, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kuatkan dan beri roman bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tangan-Mu, aku berserah. Kau Tuhan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kuatkan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tangan-Mu, aku berserah. Kau Tuhan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Pertolongan-Mu, pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tangan-Mu, aku berserah. Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sungguh Tuhan, Engkau adalah Allah kami yang baik Tuhan. Engkau Allah kami yang berkuasa, ya Allahku. Pertolonganku hanya daripada-Mu Tuhan. Kami tidak dapat berharap banyak kepada manusia Tuhan, karena mereka pun memiliki banyak masalah persoalan Tuhan. Tapi pada saat kami berserah kepada-Mu ya Allah, pertolongan-Mu itu sungguh nyata Yesus. Haleluya. Ini yang menjadi kesukaan kami ya Tuhan. Ini juga yang menjadi kekuatan kami Tuhan. Biarlah Engkau tetap menginginkan kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau pertambahkan iman percaya kami kepada-Mu ya Tuhan.
Jangan biarkan Roh-Mu hilang dari kami ya Yesus. Kami perlu Roh-Mu Tuhan, karena tanpa Roh-Mu kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami tidak memiliki kekuatan apa-apa Tuhan. Hanya Engkau saja yang memberikan kepada kami kekuatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman-Mu memberikan kami kekuatan. Oleh sebab itu ya Bapa, pada sore hari ini Tuhan, kiranya Engkau akan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu Tuhan. Urapi bibir lidahnya ya Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Dan biarlah firman-Mu boleh menjangkau kami pribadi lepas pribadi. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, Engkau yang tahu Tuhan Yesus. Engkau yang mengerti kebutuhan kami masing-masing ya Tuhan. Dan biarlah Engkau nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari Tuhan berbicara kepada kami. Biarlah Roh-Mu memberikan kekuatan bagi kami Tuhan. Meneguhkan iman percaya kami kepadamu ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Apapun masalah persoalan kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami mengangkat tangan kami, tanda kami menyerah Tuhan. Pada saat itulah Engkau memberikan kekuatan pada kami, memberikan jawaban yang benar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saatnya kami akan duduk diam mendengar firman-Mu. Mari Tuhan, berbicaralah kepada kami. Ajar kami menjadi anak-anak-Mu yang dengar-dengaran akan Engkau. Memberikan kekuatan, kemampuan agar kami boleh melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu, karena Engkau saja yang layak menerima pujian. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Sore hari ini kita bersyukur lagi kepada Tuhan. Kemurahan Tuhan lagi kita dapat beribadah di tempat ini. Puji Tuhan, mari kita segera membuka Alkitab kita. Kita melihat di dalam kitab Mazmur pasal 130. Mazmur 130 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 kita baca. Mazmur pasal 130 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Puji Tuhan, kalau sudah mendapatkan, saya akan membacakan ayat-ayat ini. Seruan dari dalam kesusahan, nyanyian ziarah. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Puji Tuhan. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat ini adalah merupakan beberapa ayat yang ditulis oleh pemazmur, dan kalau kita membaca pada bagian perikopnya itu berbicara tentang sebuah seruan dari pemazmur kepada Tuhan. Karena di ayat yang pertama dikatakan, dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Nah, pemazmur
mengungkapkan sebuah perasaan yang begitu membuat dia sangat takut dengan keadaannya. Dia memposisikan sebagai seorang yang sedang menghadapi sebuah masalah yang begitu berat. Karena dia katakan di sana, dari jurang yang dalam, dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu ya Tuhan. Artinya bahwa dia sedang menghadapi satu kesulitan hidup yang berat. Secara manusia, dia mengalami kesulitan hidup yang sangat berat. Sehingga dia katakan, dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu ya Tuhan. Itu yang dikatakan oleh pemazmur. Nah, kemudian dia katakan, kita lompat kepada ayatnya yang ke-3. Jika engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Dari ayat ini, dari apa yang disampaikan oleh pemazmur ini, dia coba menggambarkan bahwa begitu banyak kesalahan yang pernah dia lakukan, yang pernah dia perbuat. Karena dia katakan, kalau coba Tuhan mengingat-ingat kesalahannya, tidak ada yang dapat bertahan di hadapan Tuhan. Karena menyadari akan begitu banyak kesalahannya. Nah, pemazmur berkata bahwa dalam setiap persoalan yang dia hadapi, dia selalu berkaca dengan keadaannya. Dia selalu menyadari akan keterbatasannya. Dia selalu menyadari akan segala kelemahan. Karena dia katakan, kalau Tuhan mengingat kesalahannya, tidak ada yang dapat bertahan. Tidak ada yang bisa sanggup. Kalau Tuhan melakukan sebuah penghukuman. Karena begitu banyak besar, begitu besar, begitu banyak dosa yang telah dilakukan oleh setiap manusia. Tetapi dia katakan di ayat yang selanjutnya, tetapi padamu ada pengampunan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, pemazmur katakan, seberapa besar kesalahan kita, di mata Tuhan ada pengampunan. Di mata Tuhan ada pengampunan. Tetapi, saudara yang dikasih Tuhan, pemazmur mengungkapkan bahwa di balik setiap persoalan yang dia hadapi dan dia sadar begitu banyak kesalahannya dia, Tuhan sanggup mengampuni. Tuhan bisa mengampuni segala dosanya. Tetapi yang harus dia lakukan adalah dia harus menyadari akan kesalahannya. Dia harus tahu bahwa dia punya kesalahan, dia punya kelemahan. Itu sebabnya dia harus datang kepada Tuhan. Nah, di dalam penulisan Mazmur ini, pemazmur coba menceritakan. Jadi ketika dia ada di dalam persoalan yang begitu berat yang harus dia jalani, dia coba ungkapkan keterus-terangan akan keberadaannya sebagai manusia yang penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan. Kalau mau digambarkan, kalau mau diceritakan gitu, tidak ada yang bisa bertahan di hadapan Tuhan. Karena begitu banyak kesalahannya. Tetapi dia katakan, Tuhan itu Maha Pengampun. Tuhan itu Maha Pengampun. Artinya bahwa Tuhan akan mengampuni segala dosa. Tuhan akan mengampuni segala kesalahan kalau dia datang berseru kepada Tuhan. Jadi di saat dia datang berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan datang mengampuni dia. Tuhan akan memberikan pengampunan kepada orang itu.
Ini yang menjadi keyakinan dari pemazmur. Karena dia katakan, jika engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat bertahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Jadi ternyata Tuhan itu bisa mengampuni. Tuhan mau mengampuni segala kesalahan, segala dosa yang pernah kita lakukan. Tetapi Dia mau kita datang kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Karena Dia katakan di sini, supaya Tuhan ditakuti. Jadi kalau orang itu sudah diampuni dosanya, dia akan menjadi seorang yang takut kepada Tuhan. Dia akan menjadi seorang yang taat kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah menghapus dosanya. Tuhan sudah mengampuni dosanya. Sehingga dia akan menghormati, dia akan menghargai, dia akan tunduk kepada Tuhan. Jadi saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seberapa besar dosa kita di hadapan Tuhan. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, datang bukan sebagai seorang yang hebat, datang bukan sebagai seorang yang dalam keadaan situasi yang menyenangkan, tapi digambarkan oleh pemazmur, dia datang kepada Tuhan ketika dia ada dalam satu hal yang sangat berat yang harus dia pikul. Karena dikatakan di ayat yang pertama tadi, kita sudah membaca, dia katakan, dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Kemudian ayat yang kedua dia mohon, Tuhan dengarkanlah suaraku, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Ini permohonan dari seorang pemazmur. Dia coba menceritakan, dia menghadapi sesuatu yang sangat sulit dalam hidupnya. Dia menghadapi sesuatu yang berat dalam hidupnya. Tapi ingat, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, jangan di saat kita dalam keadaan susah baru kita datang kepada Tuhan. Jangan dalam keadaan kesulitan baru kita datang kepada Tuhan. Tetapi Tuhan mau kita datang kepada Dia dalam situasi apapun. Dan percayalah, seberapa besar dosa kita, Tuhan sanggup mengampuni. Kalau mau diceritakan, dikatakan tidak ada yang bisa tahan. Kalau Tuhan mengingat-ingat segala dosa kita, tidak ada yang bisa bertahan. Kalau Tuhan ingat-ingat gitu. Tapi Tuhan itu maha baik. Tuhan penuh dengan pengampunan. Tuhan penuh dengan belas kasihan. Dia mau mengampuni. Kalau kita membaca di dalam surat Roma pasal yang ketiga, di dalam surat Roma pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-23. Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Roma, semua orang telah berdosa. Tapi dengan kasih karunia Tuhan, Dia mengampuni segala dosa kita. Dia mengampuni semua dosa kita. Apa yang telah kita lakukan, Tuhan mau mengampuni kita. Karena Dia punya belas kasihan. Tetapi ingat, seperti yang tadi kita sudah baca, pemazmur katakan, kita harus datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan, minta ampun, berseru kepada Tuhan. Pemazmur memohon kepada Tuhan, Tuhan mendengar suaranya.
berseru kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Dan kita harus menyadari bahwa kita adalah orang yang sebenarnya tidak layak di hadapan Tuhan. Kita harus menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan keterbatasan, kita penuh dengan dosa. Tapi percayalah, Tuhan sanggup mengampuni segala dosa kita. Segala dosa apa yang pernah kita lakukan, Tuhan mau mengampuni. Nah, kalau Tuhan sudah mengampuni, pemazmur tadi katakan, kita akan menjadi takut kepada Tuhan. Kita akan menjadi takut kepada Tuhan. Kita menjadi orang yang dengar-dengaran kepada Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang suka melakukan firman Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah mengampuni segala dosa kita. Kita kembali di dalam Mazmur pasal yang ke-130 tadi. 130 tadi kita melihat di ayatnya yang selanjutnya. Ayat yang kelima. Mazmur 130 ayat yang kelima. Aku menanti-nantikan Tuhan. Jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Satu ungkapan kerinduan dari seorang pemazmur. Satu ungkapan seorang yang diampuni oleh Tuhan dosanya adalah dia selalu rindu akan hadirat Tuhan, rindu akan jamahan Tuhan, rindu akan selalu persekutuan dengan Tuhan. Orang yang sudah diampuni dosa, orang yang sudah diampuni dosanya, dia adalah orang yang selalu ingin dekat dengan Tuhan. Dia tidak mau jauh-jauh dari Tuhan. Dia selalu mempunyai kerinduan untuk selalu menanti-nantikan Tuhan. Sehingga di ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-6, pemazmur mengungkapkan kerinduannya itu lebih dari seorang pengawal yang mengharapkan pagi. Para penjaga yang berjaga malam, pagi itu adalah sesuatu yang diharapkan cepat datang supaya dia bisa istirahat gitu. Seorang penjaga, seorang pengawal. Tetapi pemazmur katakan, penantian seorang pengawal itu, penantian kita sebagai seorang yang telah diampuni dosanya itu lebih dari seorang pengawal yang menantikan pagi. Artinya kita mempunyai sebuah kerinduan yang besar untuk selalu dekat dengan Tuhan. Kita selalu mempunyai kerinduan yang besar untuk selalu memuliakan Tuhan. Karena kita merasa bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diampuni dosa kita. Kita orang-orang yang sudah berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga kita mempunyai kerinduan untuk selalu dekat dengan Tuhan. Lebih dari seorang pengawal, lebih dari seorang penjaga keamanan di malam hari, ketika dia menantikan datangnya pagi. Kerinduan itu, penantian itu harus dimiliki oleh seorang yang telah diampuni dosanya. Dalam hatinya selalu merindukan Tuhan, selalu ingin dekat dengan Tuhan. Karena menyadari bahwa hidup kita karena kemurahan Tuhan, hidup kita karena anugerah Tuhan, hidup kita karena kasih karunia Tuhan yang besar. Tadi Rasul Paulus katakan, kita sudah baca di ayat di dalam Roma pasal 3 ayat 24. Karena kasih kemurahan Tuhan, Dia mau mengampuni kita. Kalau mau digambarkan, kalau mau diceritakan, pemazmur katakan tidak ada yang bisa bertahan kalau Tuhan ingat-ingat segala dosa kita.
Tapi Tuhan itu Tuhan yang maha pengasih. Dia melupakan, Dia mengampuni segala dosa kita. Sehingga karena kita merasa bahwa kita telah mengalami kemurahan Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, di dalam hati kita mempunyai sebuah kerinduan untuk selalu ada dekat dengan Tuhan. Kerinduan yang begitu besar, melebihi seorang pengawal yang menantikan pagi. Biarlah kerinduan ini ada dalam setiap kehidupan kita. Biarlah kerinduan ini ada dalam setiap kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jangan sampai kita kehilangan kerinduan untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Jangan sampai kita kehilangan semangat untuk datang dekat dengan Tuhan. Ingat, kita hidup karena kemurahan Tuhan. Dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Itu karena kebaikan Tuhan. Jangan sampai kita kehilangan kerinduan kita untuk datang kepada Tuhan. Memang dalam keadaan situasi seperti ini, beribadah sepertinya kita dibatasi dengan peraturan pemerintah. Tidak salah. Peraturan itu untuk supaya kita aman gitu. Kita tidak terjangkit virus yang sekarang menjadi pandemi. Tetapi dengan kesempatan-kesempatan yang sudah diberikan kepada kita untuk beribadah, mari kita pergunakan dengan baik. Biarlah kerinduan itu besar ada di dalam hati kita untuk mau dekat dengan Tuhan. Dalam keadaan apapun, walaupun mungkin kita tidak bisa datang ke gereja, ada yang belum bisa datang ke gereja, ikutilah kebaktian-kebaktian online yang ditayangkan itu. Rasakan jamahan Tuhan walaupun kita hanya melihat dari layar handphone kita mungkin. Tapi rasakan hadirat Allah di sana. Tapi kalau kita sudah kehilangan kerinduan untuk mendengarkan firman Tuhan, kerinduan untuk memuji Tuhan, kehilangan semuanya itu. Walaupun menonton di TV yang besar, saudara, tapi kalau sudah kehilangan kerinduan untuk dekat dengan Tuhan, ya kita hanya sebagai seorang penonton saja, menonton seperti nonton TV lah. Kebaktian sudah berjalan, kita hanya jadi penonton kebaktian online. Tapi kalau kita memiliki kerinduan untuk selalu dekat dengan Tuhan, kita akan melakukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Entah kita ikut bersama-sama memuji Tuhan, kita bersama-sama menyembah Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan. Ini berarti kita masih memiliki kerinduan untuk dekat dengan Tuhan. Kalau kita mengikuti kebaktian online hanya menjadi penonton saja, hati-hati. Jangan-jangan kerinduan untuk dekat dengan Tuhan sudah mulai hilang dalam hidup kita. Jangan sampai itu hilang. Pemazmur ingatkan, kalau Tuhan mengingat-ingat segala dosa kita gak bisa tahan. Karena begitu banyak dosa kita. Tapi Tuhan tidak mengingat dosa kita. Dia mengampuni, Dia melupakan segala dosa kita. Sehingga semua orang menjadi takut. Semua orang yang diampuni dosanya memiliki kerinduan yang besar untuk selalu dekat dengan Tuhan. Haleluya. Biarlah kita selalu memiliki kerinduan yang besar untuk dekat dengan Tuhan. Ketika khotbah ini ditayangkan, Bapak Ibu Saudara yang mendengar di rumah, milikilah kerinduan yang besar untuk dekat dengan Tuhan. Jangan hanya menjadi penonton saja di rumah, tapi kita memiliki kerinduan yang besar untuk mau memuliakan Tuhan, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk mendengar
mendengarkan firman Tuhan. Dikatakan di sana di dalam ayat yang keempat, ayat yang kelima, aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Di dalam Mazmur pasal 130 ayat yang kelima, mengharapkan firman. Betapa di hari-hari ini kita adalah orang-orang yang haus akan firman Tuhan. Biarlah kita selalu memiliki haus akan firman Tuhan, selalu haus akan firman Tuhan. Jangan sampai itu hilang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan sampai kita hilang kerinduan kita untuk mendengarkan firman Tuhan, kerinduan kita untuk memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan. Biarlah kita pergunakan kesempatan ini. Walaupun mungkin dari rumah kita menonton, tapi percayalah, ada hadirat Tuhan di sana. Kalau kita punya kerinduan itu, kalau kita punya kerinduan untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk menerima makanan rohani itu, dan kita akan memuji, membesarkan nama Tuhan, pergunakan itu dengan sebaiknya. Karena kita sadar bahwa kalau Tuhan ingat-ingat, gitu saudara, Mazmur katakan, jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Gak ada yang bisa bertahan. Kalau Tuhan ingat-ingat, kalau Tuhan ingatkan lagi, nih loh dulu kamu begini. Wah saudara, kita akan menyadari siapa saya sebenarnya. Tapi puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan Dia melupakan semua kesalahan kita. Dan biarlah kita takut kepada Tuhan, dan kita mempunyai kerinduan yang besar untuk dekat dengan Tuhan. Haleluya. Mari kita pergunakan kesempatan-kesempatan ini untuk selalu dekat dengan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Bukan hanya menyaksikan, tapi kita mengikuti. Haleluya. Setiap kesempatan-kesempatan dalam kebaktian-kebaktian online, kita bukan hanya menjadi seorang yang menyaksikan, tapi kita mengikuti. Kita ikut terlibat di dalamnya walaupun kita dari rumah. Tapi kalau kita punya kerinduan yang besar, kita akan menjadi seorang yang terlibat juga di sana untuk memuji Tuhan. Karena kita punya kerinduan yang besar itu. Kita punya kerinduan yang besar itu. Pergunakanlah kesempatan ini dengan baik. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua sore hari ini. Milikilah, tetaplah ada di dalam kerinduan yang besar untuk dekat dengan Tuhan. Karena disitulah kita akan merasakan jamahan Tuhan, hadirat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari saya jemput kita berdiri. Kita menyanyikan itu pujian. Pujian yang kita sudah nyanyikan tadi, ku ada sebab anugerah-Mu. Haleluya. Ku ada karena kasih-Mu. Amin. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Haleluya. Anugerah-Mu. Karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Berterima kasih buat kasih-Mu. Amin. Terima kasih
Sekali lagi terima kasih, terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya. Kami ada semua karena Engkau, semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Engkau yang sudah mengampuni segala dosa kami, Engkau yang sudah melupakan segala dosa kami. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih. Biarlah kami Tuhan tetap memiliki kerinduan untuk selalu dekat dengan Engkau, untuk selalu dekat di dalam hadirat-Mu Tuhan, ada di dalam hadirat Tuhan. Dalam setiap kesempatan-kesempatan kami memuji Engkau, memuliakan Engkau. Bahkan dalam kesempatan-kesempatan kami mendengarkan firman-Mu, biarlah kami mengalami Tuhan dalam hidup kami. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu bagi kami sore hari ini. Tuhan, biarlah firman-Mu memberikan kekuatan baru kepada kami. Biarlah firman-Mu memberikan semangat yang baru lagi kepada kami, untuk kami selalu ada dekat di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati semua jemaat Tuhan yang sudah mengikuti kebaktian ini Tuhan. Biarlah Tuhan tolong jemaat-jemaat-Mu yang ada di tempat ini ya Tuhan. Berkatilah mereka semua ya Tuhan. Biarlah Tuhan selalu menolong kami semua ya Tuhan. Memberkati kami semua ya Tuhan. Dalam segala apa yang kami kerjakan, Tuhan berkati. Tuhan pelihara kami semua ya Tuhan. Berikan kami selalu kekuatan, kesehatan ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam sorga. Tuhan juga memberkati semua yang sudah melayani pada sore hari ini. Berkati Tante Yanti yang sudah memimpin pujian. Tuhan tolong selalu, Tuhan selalu memelihara kehidupannya, menjaga, melindunginya Tuhan. Dan memberkati Tante Yanti ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami percaya saat ini kami mengalami sukacita dari Tuhan. Kami menerima berkat dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam sorga. Terima kasih Tuhan, pelihara kami semua ya Tuhan. Hari-hari ke depan yang akan kami lewati, kami ada di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Hindarkan kami dari semua virus-virus penyakit yang ada ini Tuhan. Biarlah kami tetap sehat, kuat di dalam Engkau, sehingga kami dapat selalu memuliakan Engkau. Kami dapat selalu mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kalau kami akan berpisah, Tuhan tolong kami semua. Tuhan lindungi kami dalam setiap perjalanan kami. Dan Tuhan kumpulkan kami lagi dalam setiap kesempatan-kesempatan yang akan datang. Kami dapat memuji, membesarkan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam sorga. Sidang jemaat Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penghentaran, persekutuan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini, besok, sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya bersama-sama dengan iman kita berkata, amin. Puji Tuhan. Selamat sore, Tuhan memberkati kita semua. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih.